Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pengertian dan definisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis terlebih dahulu. Kajian pustaka menurut Nyoman Utaratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sering dikaji. Menurut cara penyajiannya, kajian pustaka dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sesuai dengan tahun penelitian, yang kedua sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Sesuai dengan tahun penelitian, cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian, seperti dilakukan dalam berbagai analisis persepsi masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah, cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian lain. Berdasarkan pemaparannya, penyajian kajian pustaka dibedakan menjadi: yang pertama, penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif ini hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya, dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya. Yang kedua, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Yang kedua, mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan. Yang ketiga, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Beberapa sumber kajian pustaka antara lain: yang pertama, buku teks. Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Yang kedua, jurnal. Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan. Selanjutnya, periodikal adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Yearbook yang dikeluarkan dapat juga membahas suatu masalah bidang ilmu.
Buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala dan berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Jika buletin berisi satu artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut contributions. Sumber lain yang dapat digunakan antara lain circular, leaflet, annual review of print, reprint, recent advance, bibliografi, handbook, dan manual book. Menurut Nyoman Kutaratna, dalam Prastowo ada 4 manfaat dari kajian pustaka, yaitu yang pertama dapat menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuknya. Yang kedua sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan peneliti lain. Sekian pemaparan dari saya tentang metodologi penelitian yang memiliki kemampuan untuk melakukan kajian pustaka. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.